Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nana Yulianti. Sini saya akan menjelaskan materi tentang hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan HKSA Free-Wilson dan pendekatan HKSA Helms. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pendekatan HKSA Free-Wilson. Ada beberapa model pendekatan hubungan kuantitatif struktur aktivitas. Antara lain adalah pendekatan HKSA Free-Wilson, pendekatan Helms, pendekatan kuantum dan pendekatan konvensional. Analisis hubungan kuantitatif struktur aktivitas atau disebut dengan HKSA merupakan salah satu aplikasi dari kimia komputasi dan juga bagian dari yang dipelajari dalam bidang kimia medisinal. Dengan metode analisis HKSA, senyawa yang akan disintesis dapat didesain terlebih dahulu berdasarkan hubungan antara sifat-sifat kimia serta fisik molekul dengan aktivitas biologisnya. Dengan menggunakan hubungan tersebut, aktivitas teoretik suatu senyawa baru dapat diprediksi, dan dengan demikian fokus riset dipersempit, biaya dan waktu pun dapat dihemat. Saat ini telah dikenal 3 metode analisis HKSA, yakni metode HKSA Free-Wilson, metode Helms, dan metode HKSA 3 dimensi. Analisis HKSA mode Free-Wilson. Free dan Wilson 1964 mengembangkan suatu konsep hubungan struktur dan aktivitas biologis obat yang dinamakan model de novo atau model matematik. Free-Wilson, mereka mengemukakan bahwa respon biologis merupakan sumbangan aktivitas dari gugus-gugus substituen terhadap aktivitas biologis senyawa induk. Kedua, biolog. Analisis HKSA model Helms. Helms 1963 mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis log 1/C. Suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter sifat kimia fisika dan substituen, yaitu parameter hidrofobik atau P, elektronik, dan sterik atau ES. Model pendekatan ini disebut pula dengan model hubungan energi bebas linear atau linear free energy relationship atau LFR atau pendekatan ekstramodinamik. Ketiga, metode HKSA 3 dimensi. Kajian HKSA berkembang cukup pesat dengan berdasarkan peninjauan aspek struktur kimia secara 3 dimensi. Analisis HKSA 3 dimensi berawal dari permasalahan analisis Helms untuk senyawa-senyawa enantiomer yang memiliki kuantitas sifat dan kimiawi yang sama tetapi memiliki aktivitas biologis yang berbeda. Pendekatan HKSA Helms mengemukakan suatu konsep bahwa hubungan struktur kimia dengan aktivitas biologis suatu turunan senyawa dapat dinyatakan secara kuantitatif melalui parameter-parameter dan sifat fisika kimia. Pendekatan ini menggunakan dasar persamaan Hammett yang didapat dari kecepatan hidrolisis turunan asam benzoat sebagai berikut. Log (Kx per Kh) sama dengan P kali keterangannya. Kx dan Kh itu tetapan keseimbangan reaksi dari senyawa terdistribusi dan senyawa induk. Kalau P tetapan yang tergantung pada tipe dan kondisi reaksi serta jenis senyawa. Kalau tetapan yang tergantung pada jenis dan kedudukan substituen.
Penjabaran lebih lanjut dan persamaan di atas didapatkan persamaan log Kx sama dengan P kali tambah log Kh. Persamaan ini dapat menjelaskan adanya hubungan linear antara tetapan substituen dan logaritma reaktivitas senyawa atau log Kx. Pendekatan hubungan struktur aktivitas melalui parameter sifat kimia fisika oleh Heinz dinyatakan melalui persamaan regresi linear di bawah. Regresi linear log 1 per C sama dengan A sigma pi tambah B sigma tambah C sigma ds. Keterangan C itu merupakan kadar untuk respon biologis, sigma pi dan seterusnya merupakan sumbangan sifat-sifat lipolifik, elektronik, dan estetik dari gus-gus terhadap sifat-sifat senyawa induk yang berhubungan dengan aktivitas biologis. Sedangkan A, B, C, dan D merupakan bilangan tetapan yang didapat dari perhitungan analisis regresi linear. Kelemahan dari metode ini adalah satu, harus terdapat nilai parameter untuk tiap-tiap substituen dalam kumpulan data. 2. Senyawa dalam jumlah yang besar harus dimasukkan dalam analisis agar diperoleh persamaan yang dapat dipercaya. 3. Diperlukan keahlian statistik dan komputer. 4. Interaksi molekul yang kecil merupakan bentuk yang tidak sempurna untuk sistem biologi. 5. Seperti hubungan empiris lainnya, perhitungannya yang sering akan menghasilkan prediksi palsu. Parameter sifat kimia fisika yang sering digunakan dalam HKSA model Heinz adalah parameter hidrofobik, elektronik, dan sterik. Pada proses distribusi atau menguatkan obat, pengangkutan obat, penembusan membran biologis sangat dipengaruhi oleh sifat kelarutan obat dalam lemak atau air, suasana pH, dan derajat ionisasi, sehingga dalam hubungan kuantitatif struktur dan aktivitas parameter sifat kimia fisika yang sering dilibatkan adalah parameter hidrofobik dan elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.